Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran Ibu Lulu Yuliani MPD. Izinkan saya di sini Luki Amani selaku moderator dari kelompok 1 yang akan memimpin jalannya presentasi mengenai tentang jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran. Namun sebelum saya memulai presentasi dari kelompok kami, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya yang ada di kelompok 1. Yang pertama ada Ilma Hoirumah, yang kedua ada Siva Silvana Puspita Rahayu, yang ketiga ada saya sendiri, dan yang terakhir ada Rohiyatun Hasanah. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada rekan-rekan saya untuk menyampaikan materinya. Saya akan menjelaskan mengenai jenis dari evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi pembelajaran ini ada banyak ya teman-teman. Jadi di sini yang pertama diklasifikasikan berdasarkan tujuannya. Jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan tujuannya ini ada 5 jenis evaluasi. Yang pertama ada evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Jadi di evaluasi diagnostik ini lebih menekankan kepada kelemahan-kelemahan dari peserta didik ataupun warga belajar berdasarkan penyebabnya. Lalu yang kedua ada evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa ataupun warga belajar yang paling aktif ataupun yang paling tetap sesuai dengan kriteria program kegiatan tersebut atau sesuai dengan kurikulum yang sedang digunakan pada saat itu. Lalu yang ketiga ada evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan warga belajar atau peserta didik dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik si warga belajarnya tadi. Lalu yang kelima ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan warga belajar. Nah, kalau berdasarkan sasarannya, evaluasi juga dibedakan menjadi 5 juga ya, ada 5 jenis. Yang pertama ada evaluasi konteks. Evaluasi konteks atau adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Lalu yang kedua ada evaluasi input. Evaluasi input adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga ada evaluasi proses. Evaluasi proses adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaannya dan ataupun sejenisnya. Lalu yang keempat adalah evaluasi sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir. Jadi keputusan akhirnya dapat diperbaiki atau dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan gitu. Dapat dipilih di akhirnya nantinya. Lalu yang terakhir atau yang kelima adalah evaluasi lulusan. Evaluasi lulusan adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yakni evaluasi lulusan dilihat dari lulusan setelah terjun ke masyarakat, seperti itu. Lalu ada yang selanjutnya, ada jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran, evaluasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada evaluasi program pembelajaran. Evaluasi yang ini yaitu evaluasi yang mencakup terhadap
tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran, dan yang lainnya. Lalu ada evaluasi proses pembelajaran. Di evaluasi proses pembelajaran ini mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, lalu ada kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Lalu yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar. Evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus. Ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, serta psikomotor. Lalu yang keempat ada jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi. Yang pertama berdasarkan objek. Berdasarkan objek, evaluasi dibagi menjadi 3, yaitu ada evaluasi input. Evaluasi input adalah evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan berkepribadian, sikap, dan keyakinan. Sedangkan evaluasi transformasi yaitu evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran, antara lain seperti materi, media, dan juga metode pembelajaran ataupun yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi output. Evaluasi output ini adalah evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Evaluasi output ini sama dengan tadi ya di evaluasi lulusan. Lalu yang kedua, evaluasi berdasarkan subjek. Ada evaluasi internal dan juga eksternal. Evaluasi internal yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya oleh guru, fasilitator, ataupun tutor gitu ya kalau di pendidikan masyarakat. Sedangkan evaluasi eksternal yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya oleh orang tua ataupun oleh masyarakat. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis alat ataupun instrumen penilaian evaluasi penilaian pembelajaran. Yang pertama jenisnya ada jenis tes ya. Jenis tes jika dilihat dari segi bentuknya, tes ini dapat diberikan dengan berbagai cara. Yang pertama ada tes secara lisan. Tes secara lisan ini yaitu tes yang menuntut jawaban secara lisan. Jadi tanya jawab secara lisan secara langsung seperti ini gitu. Si pendidik langsung menanyakan kepada warga belajar dalam proses pembelajaran, jadi tidak berbentuk tulisan ataupun yang lainnya. Nah, yang kedua ada tes secara tulisan. Nah, kalau tes secara tulisan ini memang tesnya yang menuntut jawaban secara tulisan, jadi seperti soal-soal di UAS ataupun UTS yang biasa kita kerjakan gitu, yang memang pengerjaannya berbentuk tulisan. Lalu tes tindakan. Tes tindakan ini yaitu tes yang menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk tindakan. Lalu soal-soal tes juga ada yang disusun dalam bentuk objektif, ada juga yang disusun dalam bentuk esai ataupun uraian. Objektif ini mungkin yang tadi ya, yang secara lisan ataupun tindakan kan itu langsung ya, secara langsung gitu, tidak di. Adapun yang berbentuk uraian, kalau uraian ataupun esai yaitu bentuknya seperti tes tulisan tadi. Lalu yang kedua ada alat evaluasi pembelajaran non-tes. Jika non-tes bentuknya yang pertama ada observasi. Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang kedua ada teknik wawancara ataupun wawancara adalah suatu teknik
pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi dengan narasumber. Komunikasi ini ataupun komunikasi dalam wawancara ini dilakukan dengan cara berdialog ataupun tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, yang ketiga ada skala sikap. Skala sikap merupakan suatu kecenderungan tingkah laku untuk berbuat sesuatu dengan cara, metode, teknik, dan pola tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa orang-orang maupun objek-objek tertentu. Jadi di skala sikap ini yaitu menekankan kepada kecenderungan tingkah laku dari warga belajarnya. Lalu yang keempat ada daftar cek ataupun checklist. Daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Daftar cek dapat memungkinkan guru sebagai penilai mencatat tiap-tiap kejadian yang betapapun kecilnya, tetapi dianggap penting. Jadi jadi daftar cek itu guru mempunyai list ataupun daftar daftar evaluasi, jadi ditulis ataupun di checklist gitu. Daftar cek juga banyak manfaatnya, antara lain manfaat dari daftar cek ini yaitu membantu guru untuk mengingat-ingat apa yang harus diamati dan dapat memberikan informasi kepada stakeholder. Jadi kalau ada daftar ataupun data ya yang telah dicek, yang telah di checklist gitu, jadi guru itu sudah mempunyai tanda gitu apa saja yang harus ditingkatkan dalam proses pembelajaran. Lalu yang kelima yaitu ada skala penilaian atau rating scale. Dalam daftar cek, penilaian hanya dapat mencatat ada tidaknya variabel tingkah laku tertentu. Sedangkan dalam skala penilaian, fenomena-fenomena yang akan dinilai itu disusun dalam tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan. Jadi dalam skala penilaian ini sudah mulai diurutkan gitu, sudah ada tingkatan-tingkatannya. Lalu yang selanjutnya yaitu angket. Angket atau kuesioner merupakan alat pengumpul data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu ya bentuk dari angket tersebut, banyaknya yaitu seperti tulisan-tulisan. Jadi kita atau peserta didik hanya menjawab sesuai dengan arahan dari angket tersebut gitu. Yang selanjutnya ya ada studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari secara intensif seorang individu yang dianggap mengalami kasus tertentu gitu. Jadi studi kasus ini pada dasarnya itu mempelajari studi kasus ini pada dasarnya itu mempelajari peserta didik ataupun warga belajar, kenapa ini peserta didik bisa seperti ini gitu dipelajari gitu. Mungkin sekian dari jenis alat ataupun instrumen evaluasi pembelajaran yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang syarat dan petunjuk yang perlu diperhatikan dalam menyusun alat evaluasi. Yang pertama, kita harus menetapkan dulu segi-segi apa yang dinilai sehingga betul-betul terbatas serta dapat memberikan petunjuk bagaimana dan dengan alat apa segi tersebut dapat kita nilai. Yang kedua, kita harus menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid dan reliable, artinya taraf ketetapan dan ketetapan tes sesuai dengan aspek yang akan kita nilai. Ketiga, penilaian harus objektif, artinya menilai prestasi siswa sebagaimana adanya. Keempat, hasil penelitian tersebut harus betul-betul diolah dengan teliti sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku.
Dan yang terakhir, alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis, artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan siswa belajar dan bagaimana guru mengajar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian. Yang pertama, penilaian harus dilakukan secara berlanjut, artinya setiap saat dilakukan penilaian sehingga diperoleh suatu gambaran yang objektif mengenai kemajuan siswa. Yang kedua, dalam proses mengajar dan belajar, penilaian dapat dilaksanakan dalam 3 tahap, yakni pretest, mid-test, dan juga post-test. Yang ketiga, penilaian dilaksanakan bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Bukan hanya pada waktu proses belajar, tetapi juga di luar proses belajar. Lebih-lebih aspek tingkah laku yang memang menjadi perhatian dalam sebuah penilaian. Dan yang terakhir, untuk memperoleh gambaran objektif, penilaian jangan hanya tes, tetapi perlu digunakan jenis non-tes. Dalam menggunakan alat tersebut, evaluator menggunakan cara atau teknik, dan juga oleh karena itu biasanya dikenal dengan teknik evaluasi. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu tentang teknik evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada teknik tes. Tes merupakan salah satu cara atau teknik dalam menentukan evaluasi, di mana di dalamnya terdapat berbagai produk atau serangkaian tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik dengan menjawab dan mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian, pekerjaan dan jawaban tersebut dapat menghasilkan berupa nilai atau kesimpulan dari perilaku anak didik dalam pembelajaran. Tes terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada tes penempatan. Tes penempatan ini berupa pemberian pretest sebagai langkah mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajarannya, sebagaimana yang sudah tercantum dalam RPP, sehingga pembelajaran akan lebih efisien jika sudah mengetahui sejauh mana kemampuan dasar peserta didik tersebut. Lalu yang kedua, ada tes diagnostik. Tes diagnosis ini berupa pertanyaan secara lisan ataupun tulisan seperti angket dan sebagainya yang digunakan untuk menemukan kelemahan-kelemahan siswa dalam pembelajaran, sehingga ketika kita mengetahui apa kelemahan peserta didik dapat menyesuaikan dan menentukan bagaimana perilaku yang tepat untuk menghadapi peserta didik tersebut, agar kendala yang muncul juga dapat diminimalisir. Lalu yang ketiga ada tes formatif. Tes formatif ini adalah tes yang digunakan untuk memonitor kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran, sehingga dapat memberikan feedback untuk menjadi data atau bahan penyempurnaan belajar mengajar, serta untuk mengetahui kekurangan-kekurangan yang memerlukan perbaikan, sehingga hasil belajar diharapkan dapat menjadi lebih baik. Contoh dari tes formatif ini yaitu berupa ulangan harian, atau dapat disebut dengan pembahasan tiap babnya. Lalu yang keempat ada tes sumatif. Tes sumatif ini diberikan dengan maksud untuk menetapkan apakah siswa tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Tujuan tes sumatif ini adalah untuk menentukan angka atau nilai berdasarkan tingkatan hasil belajar siswa yang akan dicatat pada laporan belajar. Contoh terumum dari tes sumatif ini seperti ujian akhir atau ulangan semester. Lalu teknik yang kedua yaitu ada tes objektif. Tes objektif ini adalah tes yang menuntut peserta didik untuk bisa memilih jawaban yang tepat di antara kemungkinan jawaban yang diberikan. Tes objektif ini memiliki beberapa bentuk seperti benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, dan melengkapi atau jawaban singkat.
untuk mengetahui kemampuan mengingat kembali materi pelajaran, kemampuan mengenal kembali konsep dasar maupun kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip. Lalu teknik yang ketiga yaitu ada teknik non-tes. Dalam evaluasi pembelajaran, kita harus menggunakan teknik tes dan non-tes karena hasil belajar dapat bermacam-macam. Hasil belajar dapat berupa pengetahuan teoritis, keterampilan, dan sikap atau tingkah laku. Untuk mengukur pengetahuan teoritis dapat diukur dengan menggunakan tes perbuatan. Adapun perbuatan sikap dan penumbuhan peserta didik dalam psikologi hanya dapat diukur dengan teknik non-tes. Misalnya observasi, wawancara, skala sikap, angket, checklist, dan rating scale atau skala penilaian. Mungkin hanya itu materi dari saya. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai alat ukur, skala pengukuran, dan sumber data pengukuran. Alat penilaian hasil belajar dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tes dan bukan tes atau disebut juga non-tes. Tes bisa terdiri dari tes lisan. Tes ini menuntut peserta didik untuk mengerjakan atau menjawab pertanyaan secara lisan. Kemudian yang kedua ada tes tulisan. Tes ini menuntut jawaban peserta didik secara tertulis. Yang ketiga ada tes tindakan. Tes ini menuntut jawaban dalam bentuk perbuatan ataupun perilaku. Soal-soal tes yang ada yang disusun dalam bentuk objektif, ada juga yang disusun dalam bentuk esai ataupun uraian. Tes hasil belajar ada yang sudah distandarkan atau biasa disebut standarisasi tes, dan ada juga yang dibuat langsung oleh guru yang biasa disebut dengan tes tidak baku. Mungkin tes tidak baku. Tes ini sekalipun lebih baik daripada tes baku atau buatan guru. Tes ini masih sangat terbatas sebab membuat tes baku memerlukan beberapa kali percobaan dan analisis dari segi reliabilitas dan juga validitasnya. Yang kedua ada tes sebagai alat penilaian hasil belajar yang memiliki kegunaan-kegunaan yang berbeda. Ada yang menggunakannya dengan mengutamakan kecepatan ataupun speed test, dan ada pula yang mengutamakan kekuatan atau power test. Yang ketiga ada tes objektif. Biasanya tes ini termasuk ke dalam speed test karena jumlah pertanyaannya yang cukup banyak, namun waktunya relatif terbatas. Sedangkan tes esai termasuk dalam power test sebab jumlah pertanyaannya sedikit, namun waktunya relatif lama karena kualitas pertanyaannya lebih tinggi. Yang kedua ada bukan tes. Bukan tes sebagai alat penelitian, mencakup ada observasi, kuesioner, wawancara, skala penilaian ataupun sosiometri dan studi kasus. Skala pengukuran hasil belajar. Skala adalah alat untuk mengukur nilai, tingkah laku, minat, perhatian yang disusun dalam bentuk pernyataan untuk dinilai responden dan hasilnya dalam bentuk uluran nilai yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Macam-macam skala. Yang pertama ada skala penilaian. Skala penilaian mengukur berdasarkan penampilan atau perilaku orang lain oleh seseorang melalui komunikasi yang berbentuk pernyataan perilaku individu pada satu titik rangkaian atau satu kategori yang memiliki nilai. Yang kedua ada skala sikap. Skala sikap digunakan untuk mengukur tingkah laku seseorang terhadap objek tertentu. Hasilnya termasuk ke dalam kategori sikap, yakni yang mendukung hal-hal positif ataupun menolak hal-hal yang negatif dan ataupun bersifat netral. Yang selanjutnya mengenai sumber data untuk pengukuran hasil pembelajaran. Biasanya yang pertama berasal dari catatan pendidik, di mana catatan tersebut berdasarkan pengamatan oleh pendidik selama proses pembelajaran. Yang kedua bisa berasal dari perkembangan belajar siswa atau peserta didik selama proses belajar mengajar, dan yang ketiga berasal dari sikap atau tingkah laku dari peserta didik tersebut selama di sekolah. Oleh karena itu, sebagai pendidik harus mampu mengetahui perkembangan siswanya agar peserta didik dapat termonitor perkembangannya dan kegiatan belajar mengajarnya dapat berjalan dengan lancar, karena dengan kita mengetahui kemampuan setiap peserta didik, maka pendidik dapat menentukan cara terbaik bagi peserta didik sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu pembelajaran
dengan kemajuan yang positif. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, dapat disimpulkan dari pemaparan yang tadi disampaikan bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran diperlukan sebuah pengukuran atau evaluasi pembelajaran untuk melihat kemampuan peserta didik dalam mencerna dan juga memahami materi pembelajaran agar dapat menghasilkan keputusan yang tepat untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Adapun jenis evaluasi pembelajaran dapat berdasarkan tujuan, sasaran, lingkup kegiatan pembelajaran, dan juga objek serta subjek evaluasi. Dan dalam pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan dengan tes dan juga atau non-tes karena hasil-hasil pelajaran bermacam-macam. Hasil pelajaran dapat berupa pengetahuan teoritis, keterampilan, dan sikap atau tingkah laku. Sehingga pelajaran sehingga akan membentuk skala penilaian untuk menilai siswanya agar guru, siswa maupun orang tua atau wali murid mengetahui seberapa jauh perkembangan pendidikan yang dialami anak didiknya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.